Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Aryo Djodikusumo, Ketua Majelis Pertimbangan Karang Taruna. Yang saya hormati Pak Muhammad Mul, Ketua Karang Taruna DKI Jakarta, dan juga seluruh teman-teman, seluruh jajaran pengurus Karang Taruna, Pak Kadis, Pak Karo, Ibu sekalian. Alhamdulillah, pertama selamat dengan sudah diamanatinya untuk mengurusi Karang Taruna Jakarta, sebuah pekerjaan besar. Insya Allah tidak jadi berat, besar saja, bukan berat. Dan mudah-mudahan amanat besar ini bisa dijalankan dengan sebaik-baiknya. Langsung kalau gitu kita mulai, mau Pak Aryo dulu atau Pak Mul dulu? Yang saya hormati Pak Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Pak Anies Baswedan, yang saya hormati dan saya banggakan, Pak Kepala Dinas Sosial, Pak Firmansyah yang dulu saya kenal waktu masih Bupati ya Pak, di Kepulauan Seribu dulu. Pak Kepala Biro Sosial, teman-teman dari pengurus Karang Taruna dari seluruh Jakarta, Bapak Ibu, staf yang hadir pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih Pak Gubernur atas waktu yang diberikan kepada kami dari Karang Taruna. Saya agak nggak enak nih bilang kami, karena yang sangat berjuang untuk para pemuda di Jakarta adalah teman-teman dari Karang Taruna. Kebetulan saja karena saya pernah jadi anggota DPR 5 tahun diminta untuk membantu membina, apalagi di saat-saat sekarang di mana Jakarta sedang melalui era yang sangat unik dalam sejarah dunia. Saya harus menyampaikan, saya dan teman-teman dari Jakarta meskipun menghadapi era ini ingin menyampaikan salut dari kami kepada Pak Gubernur atas kepemimpinannya selama beberapa bulan terakhir. Kami sebetulnya nggak sabar PSBB-nya dilonggarkan, tetapi kami mengerti bahwa kesehatan itu sangat penting. Kadang-kadang keputusan antara ekonomi, antara perut dan juga antara nyawa, sesuatu yang tidak gampang. Barusan saya baca berita bahwa kota-kota besar dunia yang lainnya, bahkan saya baca Melbourne, lockdown 6 minggu, yang tadinya terbuka sekarang lockdown. Setengah dari negara bagian di Amerika yang tadinya melonggarkan sekarang semuanya kembali lockdown dengan jumlah terjangkit dan yang meninggal yang naik sangat amat drastis. Kalau kita lihat kurvanya naik terus, jadi kami apresiasi terhadap pimpinan Pak Gubernur dan jajarannya. Mengingat ini juga, kami berharap bahwa dalam waktu ini kami dari teman-teman Karang Taruna bisa menyampaikan program tahun ini. Memang mungkin belum bisa maksimal, mengingat kami mengerti bahwa anggaran DKI sangat terbatas, tetapi alangkah baiknya kita melakukan persiapan juga, bukan hanya untuk 2020, tapi 2021 dan seterusnya. Karena kami yakin bahwa di Karang Taruna beserta pengurus dan juga fasilitas infrastruktur, Sasana Krida, Karang Taruna dan lain-lainnya bisa menjadi aset ya untuk membantu kesejahteraan masyarakat DKI Jakarta yang kami banggakan ini. Mungkin itu saja apa yang ingin saya sampaikan mewakili Majelis Pertimbangan Karang Taruna. Setelah itu saya serahkan kepada teman-teman pengurus pejuang Karang Taruna ini untuk melanjutkan. Terima kasih dari saya Pak Gubernur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Gubernur, yang saya hormati Gubernur Provinsi DKI Jakarta Pak Anies Baswedan, yang saya hormati Pak Kadis, Pak Irwansyah, Pak Kepala Biro, serta jajaran yang hadir pada pagi ini. Izin Pak Gub, sebelum saya menyampaikan beberapa hal, saya izin memperkenalkan hadir di sini Sekretaris MPKT ada Pak Muhaimin, anggota ada Pak Andriansyah, hadir Ketua Karang Taruna Kepulauan Seribu ada Bang Wahyu, ada Ketua Jakarta Utara ada Bang Abdurrahman, ada dari Jakarta Barat Bang Arif Rahman,
ada dari selatan Bang Farid, dan ini Bang Boyran, Ketua Jakarta Pusat. Alhamdulillah timur Bang Fajar, alhamdulillah sudah hadir Pak Gub. Izin puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana alhamdulillah kami sangat bahagia diterima oleh Bapak, dan ini yang sudah kami nantikan Pak, untuk bertatap muka dengan Bapak dalam konsep apa yang menjadi tugas dan fungsi kami di Karang Taruna DKI. Izin kami terpilih pada temu karya di bulan Desember 2019 pada tanggal 30 Desember. Alhamdulillah dinamika organisasi telah berjalan dengan lancar dan aman, dan kami sangat bersyukur tanggal 17 April diberikan SK oleh Pak Bapak, dan ini menjadi langkah konkret kami untuk mewujudkan beberapa program pemberdayaan sosial. Izin mungkin beberapa yang ingin kami sampaikan Pak terkait kegiatan kami dalam pandemi COVID ini. Kami tanpa menginstruksikan jelas ataupun menginstruksikan secara melalui teman-teman kota, kecamatan, kelurahan, bahkan hingga Karang Taruna unit RW, teman-teman sudah bergerak untuk mungkin di penyemprotan dan kegiatan bantu pengepakan sembako Pak untuk Bansos DKI di Pasar Jaya. Kami juga melakukan itu, dan kami sudah juga memberikan masker Karang Taruna DKI sebanyak 3.000, kita bagi di 5 wilayah kota. Ini yang mungkin sebagian kecilnya Pak untuk laporan kegiatan kami. Next mungkin. Ini rencana dalam Karang Taruna ini kita pengen punya kateanisasi Pak, dan rencana kateanisasinya mungkin bentuknya seperti ini. Izin foto Bapak dipasang dulu Pak, untuk ini menjadi nomor cantiknya Karang Taruna DKI, yaitu kita rencana di 10.000 dulu Pak, 10.000 kateanisasi, karena kami uji coba dari kepengurusan tingkat provinsi sampai tingkat unit RW, kita berikan kateanisasi ini Pak, supaya terdata mana teman-teman yang berpotensi lulusan SD, SMP, SMA atau punya potensi keahlian atau kemampuan mereka dalam skill-skill ini kita data. Karena bicara Karang Taruna memang terbagi dua Pak, ada state cell pasif dan state cell aktif, yang mana state cell aktifnya adalah pengurus, dan yang state cell pasifnya 13 sampai 45 umurnya. Next mungkin ini kegiatan kami pada saat kita sudah diberikan SK dengan Bapak, kita melakukan virtual Zoom dengan Wakil Ketua Biro untuk membahas proker-proker Pak, program kerja yang nanti kita akan bawa ke rapat kerja nantinya. Ini kami juga roadshow dengan Ketua Kota bersama Ketua-Ketua Kecamatan untuk mendengar aspirasi teman-teman, apa yang menjadi kendala dan apa yang menjadi kekuatan kita di bawah untuk penanganan pandemi COVID ini. Next. Ini alhamdulillah kami diberikan kesempatan oleh Pak Kadis untuk menggunakan gedung workshop Kube yang ada di depan Islamik. Itu rencananya kami akan menjadikan pusat display hasil dari pemberdayaan kami Pak, dari pelatihan usaha ekonomi kreatif anggota Karang Taruna di 5 wilayah dan 1 kabupaten dan masyarakat sekitar. Produk-produknya akan kita tampilkan di sana. Kita akan bantu teman-teman packagingnya seperti apa dan pemasarannya seperti apa dengan lintas provinsi Pak. Jadi kita akan buat website dan aplikasi untuk penjualan yang antar lintas provinsi. Itu yang coba kami terapkan nantinya Pak. Nah ini ada program kami juga tentang pengembangan SDM Pak, yang usaha kreatif. Nanti ini yang menjadi target, ada analisis servisnya seperti apa, kontennya nanti kita coba akan buat secantik mungkin, nantinya kita akan paparkan lagi ke Bapak. Mungkin next. Nah ini rencana kami akan buat
dan memohon izin kepada Bapak arahan mungkin melalui Pak Kadis, kami ingin memanfaatkan gedung SKKT Pak untuk dijadikan sekolah kreatif yang nantinya kurikulumnya kita hanya mengajarkan tentang bagaimana teman-teman membuat produk kreatif langsung bisa menghasilkan uang. Artinya hanya sebentar mereka dilatih. Cuma bicara dengan Balai Latihan Kerja memang ada kesamaan, cuma kami menjangkau jarak teman-teman Pak dari kelurahan yang ini yang ada di wilayah, mungkin bisa kita hadirkan di sana para pelatih-pelatihnya dari Karang Taruna juga Pak yang sudah mapan untuk mengajarkan ke teman-teman. Next mungkin itu. Ya, ini kita alhamdulillah Pak, kita sudah punya jaringan yang kita buat medsos. Kenapa media sosial kita selalu kita berikan kode Pak, jadi Karang Taruna DKI 1924. Kenapa kami berikan itu? Supaya mengingat bahwa kita masa baktinya 2019 sampai 2024. Itu yang coba, jadi nanti kami akan bekerja sama dengan pengusaha-pengusaha ataupun dunia usaha swasta, kami akan coba. Nah ini target-targetnya Pak, nanti kita coba buat kemasannya seperti apa. Ini nanti teman-teman yang sub di biro pelatihan dan ekonomi kreatif nanti akan coba ini. Ya mungkin rencana gini Pak, sesuai dengan amanah Undang-Undang Permensos 25 tahun 2019 dan Pergub yang nanti insya Allah kami sudah berdiskusi dengan Kepala Dinas terkait revisi Pergub 8 tahun 2012 Pak Gub tentang Karang Taruna, yang mana banyak pertanyaan teman-teman di bawah Karang Taruna Youth RW menanyakan yang dijanjikan Bapak untuk stimulan Karang Taruna Youth RW, kita coba tuangkan di dalam revisi Pergub ini supaya mudah-mudahan bisa terrealisasi, karena banyak yang menanyakan Pak terkait anggaran stimulan Karang Taruna Youth RW, dan rencana kami berharap dalam waktu dekat ini Pak, kita memang melihat kondisi pandemi COVID ini sangat sulit untuk melakukan kegiatan yang menghadirkan pengurus yang banyak. Rencananya kami berharap dapat dikukuhkan oleh Bapak, dilantik Pak, kita berharap bisa dilantik walaupun dengan protokol COVID. Tadinya kami ingin hadirkan 5.000 orang Pak dari Karang Taruna RW sampai kelurahan dan kecamatan untuk menghadiri kegiatan pelantikan kita, dan sekaligus apel siaga pengurus. Nanti minta arahan dari Bapak terkait kami ini nanti untuk ke depan bisa membantu Bapak dalam program kewilayahan di tingkat RW, kelurahan, kecamatan maupun kota. Dan rencana dalam pengukuhan itu kami juga akan melaksanakan rapat kerja pertama Pak. Setelah dilantik Bapak, izin kami berharap Bapak bisa melepas atau membuka rapat kerja Karang Taruna Provinsi DKI Jakarta yang pertama. Mungkin direncanakan kita di Jawa Barat Pak, di Puncak. Tempatnya sedang dibicarakan oleh panitia. Intinya yang bisa saya sampaikan itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi agenda dalam jangka pendek ini pertama soal pelantikan pengukuhan ya, kemudian tentang perlunya revisi terhadap Pergub nomor berapa itu? Nomor 8 2012 ya. Pak Kadis ada mau sampaikan, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Pak Aryo dari Ketua MPKP dan Bapak Ibu sekalian, kami sampaikan laporkan kepada Bapak Gubernur. Yang pertama adalah untuk kajian kaitan dengan revisi Pergub 8 2012 sudah kita buatkan Pak, karena memang waktu itu menunggu keluarnya Permensos nomor 25 2019 yang sudah keluar pada bulan Desember kemarin tentang Karang Taruna.
sehingga hal-hal yang nanti di sini perlu untuk kita akomodasi bisa langsung kita masukkan di dalam revisi Pergub. Insya Allah segera kami bisa proses bersama dengan Kepala Biro Kesos. Kemudian izin Bapak Gubernur, yang berikutnya ingin menyampaikan juga bahwa kami juga sudah membuatkan satu perjanjian kerjasama dengan Karang Taruna terkait dengan pemanfaatan SKKT, Pak. Saat ini ada 59 SKKT yang aktif, dan kita memang berharap betul Karang Taruna bisa memanfaatkan seoptimal mungkin bersama dengan unsur pemuda yang ada di sana, sehingga tidak hanya kumpul-kumpul seperti yang lalu, tapi juga kumpul-kumpul yang produktif, yang betul-betul bisa memberikan kemanfaatan bagi masyarakat sekitarnya, termasuk diantaranya tadi masuk ke dalam program untuk mungkin pelatihan dan juga pendidikan bagi pemuda yang ada di sana. Kemudian untuk tingkat RW 2019 Bapak Gubernur kami laporkan sudah ada sejumlah 926 untuk Karang Taruna tingkat RW, Pak, di mana jumlahnya Jakarta Pusat 196, Utara 319, Barat 222, Selatan 144, dan Timur 45. Ini yang menjadi mungkin lebih fokus pada teman-teman di pengurus untuk bisa membina di masing-masing wilayah. Dan juga kita berharap Karang Taruna yang saat ini kami sudah cukup sering ketemu dengan Karang Taruna, Pak, dengan Bang Kimung dan pasukannya. Kita manggilnya Bang Kimung, Pak, ini sebenarnya. Dengan pasukannya semua untuk kita membuat hal-hal yang jauh lebih bermanfaat pada kesempatan-kesempatan yang sekarang dan yang akan datang. Mungkin demikian gambaran secara umumnya Bapak Gubernur. Selanjutnya kami juga mohon arahan dari Bapak untuk Dinas Sosial bisa memberikan support sepenuhnya kepada Karang Taruna untuk masa-masa 2020 dan juga untuk 2021 berikutnya. Terima kasih Bapak. Baik, terima kasih. Ada teman-teman lain yang mau menyampaikan? Izin Pak. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Saya hormati Pak Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Pak Anies Baswedan. Saya hormati Pak Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta, Pak Mansa, dan Kepala Biro Kesos, Pak Izin, Ketua MPKT Majelis Pertimbangan Mas Aryo, dan jajaran teman-teman jajaran pengurus Karang Taruna Provinsi DKI Jakarta. Izin Pak, dari beberapa roadshow yang kami lakukan, kami banyak keluhan juga Pak dari teman-teman Karang Taruna di bawah, Pak, bahwa belum terbangunnya sinergi, Pak, antara pemerintah dalam hal ini dengan Karang Taruna. Seperti di kelurahan dan di kecamatan itu memang masih terkendala komunikasi koordinasi. Saya berharap ke depan ini bisa dibangun, Pak, komunikasi dan koordinasi yang baik. Bapak mohon izin berkenan untuk menyampaikan juga kepada jajarannya agar bisa mengemong lah bagaimanapun bahwa Karang Taruna adalah organisasi binaan pemerintah, Pak, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada. Nah, kemudian juga mohon izin ke depan nanti kami juga akan berkoordinasi, Pak, dengan dinas-dinas terkait, Pak, untuk berkomunikasi agar bisa berpartisipasi dalam kegiatan dan program yang ada di dinas-dinas, sehingga kami bisa juga membantu pemerintah di dalam melaksanakan program pelaksanaan pembangunan di Provinsi DKI Jakarta. Izin Pak Hal itu, Pak. Terima kasih. Lagi mungkin lain. Terima kasih Bang Boyran. Cukup ya, oke. Baik, kalau begitu begini, Mas Aryo, Mas Bung Kimung, dan teman-teman semuanya. Jadi ketika kita melihat Karang Taruna memang kegiatannya itu grassroots. Ini yang membedakan mungkin dari yang lain-lain. Berbeda dengan Ormas. Kalau Ormas itu memang akarnya di atas kekuatannya. Kalau Karang Taruna itu akarnya di bawah. Saya pembina Karang Taruna sudah 8 tahun di RW saya, Pak. Jadi saya majelis pembina tingkat RW, Pak. Paling bawah tuh. Nah, jauh sebelum saya ngurusi pemerintahan, saya belum di kementerian, saya belum di Pemprov. Jadi Karang Taruna di tempat kami ya tipikal Karang Taruna di mana-mana. Terseok-seok karena tidak ada dukungan dari sana sini. Kemudian bila ada pembina yang mau ngurusi, maka mendapatkan sumber daya yang cukup. Bila pembinanya tidak mengurusi, ya nggak ada sumber dayanya. Kemudian
banyak kegiatannya itu yang merupakan kegiatan dari tahun ke tahun hampir sama. Nah, ada Karang Taruna yang memang perkampungannya itu berisi dengan pegiat-pegiat yang aktif, dan sebagian punya kegiatan usaha yang memungkinkan mereka bekerja dari rumah, memungkinkan punya waktu cukup berada di kampung, sehingga bisa sambil aktif di Karang Taruna, sambil sisi lain kehidupannya jalan. Tapi bagi mereka yang harus bekerja di luar, biasanya mengalokasikan waktu untuk ngurusi Karang Tarunanya juga berat. Jadi saya ini lihat Karang Taruna mulainya itu justru dari grassroots-nya, karena kebetulan ngurusi di kampung. Jadi, dan saya belum diberhentikan dari pembina Karang Taruna di kampung. Jadi masih kalau 17-an mau ada acara, saya masih tanda tangan untuk pembina di situ. Kalau apapun ada acara, saya masih tanda tangan Pak sebagai pembina Karang Taruna. Musyawarahnya belum memberhentikan. Jadi saya tetap aja tuh statusnya adalah, pokoknya di kampung saya statusnya pembina Karang Taruna. Nah, setuju Pak, nanti kita segerakan untuk ada revisi di Pergub supaya memudahkan, dan ini memang supaya simpul-simpul di bawah terutama yang aktif itu didorong maju. Karena memang kekuatan ini seperti PKK juga Pak. PKK itu kekuatannya ada pada dasawisma. Ada dasawisma, ada di kampung, ada di lingkungan grassroots. Jadi saya juga berharap teman-teman meletakkan para pegiat Karang Taruna itu sebagai pegiat-pegiat yang difasilitasi oleh provinsi, difasilitasi oleh kota. Karena memang kekuatannya ada di bawah. Dan bisa dibilang antar satu dengan lainnya itu mandiri. Karena ini berbeda dengan organisasi yang lain yang punya semacam garis memang kalau seperti organisasi massa itu kan ada yang punya gagasan lalu bergabung sama-sama, dari yang bergabung dibagi wilayah. Kalau ini ada masyarakat lalu ada kegiatan-kegiatan untuk anak muda di masing-masing wilayah. Jadi yang di atasnya itu fasilitator. Jadi nanti kita atur itu. Kemudian yang berikutnya adalah pelantikan pengukuhan, nanti diatur aja Pak waktunya ya, biar bisa segera dilaksanakan. Kemudian nanti hubungan dengan lurah, camat, wali kota nanti dibuatkan ini aja, regular meeting aja. Kalau ada regular meeting kan otomatis ada regular activity gitu, karena ada jadwal meetingnya. Jadi dengan begitu nanti teman-teman juga kegiatan bisa dilaporkan sekaligus dapat dukungan. Dan banyak dari kegiatan-kegiatan memerlukan pemuda itu tidak kompartemen. Kalau saya boleh usul, jangan kompartemen. Jadi misalnya begini, kita menangani COVID nih, itu sebaiknya ini yang mau ditangani, ada unsur pemudanya, ada unsur perempuannya, ada unsur pemerintahnya, ada unsur, tapi yang dikerjakan sama. Nah, jangan sampai malah begini, yang ibu-ibu bikin program sendiri, yang bapak-bapak bikin sendiri, yang pemuda bikin sendiri, yang akhirnya banyak sekali, tapi semuanya sendiri-sendiri. Nah, lebih baik kita kerjakan sama-sama, karena kalau bicara tentang pembagian sembako, dalam prakteknya kemarin Karang Taruna yang banyak di lapangan. Tapi kan bukan program Karang Taruna, ini program pembagian sembako melibatkan RT, RW, Karang Taruna, pengurus masjid kan sebagai satu. Jadi, dan menariknya dari teman-teman muda itu karena kebaruannya. Jadi baru, energi ekstra, dan semangat tinggi yang terus harus selalu dijaga. Idealisme harus selalu terjaga, karena itu yang membedakan anak muda dari yang lainnya. Kalau yang lainnya tidak terlalu memegang idealisme masih bisa dimaklumi. Kalau anak muda itu repot tuh nanti,
Karena pemimpin muda kan diakui oleh sebayanya gitu. Mudah-mudahan nanti Karang Taruna bisa jadi begitu. Jadi insya Allah kita ini kan, kita follow up ya Pak Aryo. Kita follow up dan Pak Kadis kasih time frame aja Pak Kadis biar revisinya disegerakan. Begitu ya. Oke. Ada lagi yang lain? Cukup? Kalau udah kita terima kasih buat semuanya. Mas Kimbong, kemudian Bung Boiran, juga teman-teman semua, Pak Sidik, Pak Arif, Pak Farid ya, semuanya aja salam hangat buat teman-teman di kepengurusan. Insyaallah nanti kita jumpa lagi pada saat pelantikan pengukuhan. Meskipun COVID ini masih terus ada, tapi kita harus seperti dikatakan Mas Aryo tadi, bahwa kita harus bisa mengendalikan penularan. Dan mengendalikan penularan itu ketika skala makro menggunakan pembatasan, di skala mikro penutupan wajah, ini dia nih, masker nih. Jadi kalau kita bisa jaga jarak, pakai masker, cuci tangan, kelihatannya simpel itu. Tapi kalau gitu nggak dijaga, jebol. Jadi bantu Karang Taruna kampanyekan 3M itu. Masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Kalau 3M dijalankan, insya Allah Jakarta lebih baik. Meskipun sekarang, Mas Aryo, kita itu dari semua ukuran yang ditetapkan WHO bergood. WHO itu mengharuskan sebuah wilayah melakukan 1 testing per 1.000 penduduk per minggu. Jadi kira-kira 1.000 testing per sejuta per minggu. Di Jakarta ini ada 11 juta penduduk. Maka setiap minggu kita harus menyelenggarakan minimal 11.000 testing. Minimal. Lalu dari 11.000 testing itu disebut aman, diboleh dilonggarkan jika hasilnya di bawah 10% positifnya. Jika mau disebut aman harus 5%. Jadi testingnya harus 11.000, hasilnya harus 10%, atau kalau mau aman 5%. Sekarang bagaimana Jakarta? Harus 11.000, nah kita ini 3.000 per hari. Bahkan bisa 4.000, artinya kita 22.000 per minggu. Jadi kita 2 kali lipat WHO. Hasilnya positivity rate kita 5%. Bahkan beberapa waktu ini sempat 3,84%. Artinya aman. Sayangnya pengumuman pemerintah selalu angka yang positif. Tidak diumumkan prosentase. Enggak, prosentasenya, magnitude-nya enggak diumumkan. Kalau diumumkan magnitude-nya, jadi begini, di Jakarta keluar angka 100 positif, ya, dari 4.000 testing itu 2,5%. Disebut kota lain X, angkanya 100, tapi dari 500 testing itu 20%. Lah yang diumumkan cuma 100. Jadi ketika publik lihat, wah di Jakarta ada 100, di kota lain juga ada 100. Lalu kita khawatir. Kami karena sudah melakukan testingnya banyak, maka ini adalah persentase yang kecil. Nominalnya sama, jadi kalau sama-sama 100. Nah, sekarang di tingkat nasional, positivity rate nasional itu 16%. Sekarang ini. Jadi jumlah yang dites dengan yang positif 16%. Tapi begitu Jakarta dikeluarkan, maka nasional 23%. Jadi adanya Jakarta dalam perhitungan itu membuat angka nasional jadi rendah. Seakan-akan kita sudah bisa mendekati normal. Itu kalau dari 23, 7%-nya Jakarta. Jadi Jakarta itu artinya, kalau 7 per 23 berapa? Hampir 30%. Hampir 30% testing dilakukan di Jakarta.
Kalau dalam statistik itu outlier itu. Karena dia outlier. Begitu Jakarta dikeluarkan dalam penghitungan, langsung tingkat positivitas Indonesia itu 23%. Kalau 23% itu artinya 1 dari 4 orang. Itu mengkhawatirkan. Jadi kita jaga Jakarta tetap bisa di bawah 5%. Selama masih bisa di bawah 5%, maka kita masih bisa mengendalikan. Dan karena kita Mas Aryo melakukan testingnya itu tidak random, Mas. Boleh dicek, DKI tidak melakukan testing sebagai show. Testing di Jakarta itu bukan atraksi politik. Testing itu adalah kegiatan keselamatan warga. Boleh dicek rekornya, kita tidak pernah melakukan DKI ya, bikin pos testing untuk difoto dan disiarkan, tidak pernah. Kita melakukannya, si X positif, dicek 14 hari ke belakang Anda ketemu siapa saja, di mana saja. Orang-orang itulah yang kita tes. Didatangi, dites, datangi, dites. Jadi bukan atraksi. Kenapa? Atraksinya itu nanti diangka setelah berapa bulan. Ini jenis wabah, jenis bencana yang penanganannya memerlukan sains. Yang penanganannya pakai ilmu. Tidak bisa pakai teknik-teknik yang kemarin. Jadi kami itu menghadapi soal pandemi ini itu betul-betul fokus pada penyelamatan. Karena nanti setelah itu baru kelihatan mana yang selamat, mana yang tidak. Nah, mudah-mudahan kita semua jaga sama-sama. Sampaikan pada semua, ini bukan penyakitnya, tapi ini penularannya. Karena kalau penyakitnya lalu kita cari obatnya. Belum ada obatnya. Ini masalahnya penularannya, karena itu cegah penularannya. Kalau soal penyakitnya, itu beda. Ini bukan penyakitnya. Jadi mudah-mudahanlah kita bisa segera bebas dari ini semua. Tidak perlu kembali ke keterkuncian seperti kemarin. Dan mudah-mudahan dari sini semua nanti bisa jalan baik. Dan khusus Mas Aryo, terima kasih udah meluangkan waktu mau jadi pembina. Jadi pembina di Karang Taruna itu repot, Pak. Ini pengalaman pribadi, Pak. Repot, pekerjaannya remeh-temeh, banyak, dan waktunya tak menentu. Ini perlu kesabaran, tapi sebagai orang yang pernah jadi pembina itu menikmati, Pak. Karena berurusan dengan teman-teman muda. Demikian dari saya ya, terima kasih. Kita akhiri pertemuan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita foto bareng ya di sini ya. Yuk.